Jadi pahala paling besar bukan antum nanti dapat bidadari 72. Ya, yang mau dicapai oleh teman-teman teroris itu. Emang masih teman kita ya? Ya, dijadiin rajah di punggung, ya kan? Ditulis, diminum. Apa yang terjadi? Akhirnya kita kemudian menanam sesuatu yang gak pantas kita tanam dalam diri. Allah ingin berbicara dengan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu adalah satu-satunya cara kita berdialog dengan Allah. Ini mau Ramadan. Antum latih dari sekarang baca Qurannya. Latih dari sekarang. Muraqabah Quraniyah namanya. Membaca itu kenapa di Quran lebih sering menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahil jalali wal ikram. Kenapa? Bismillahil qahharil muntaqim. Serem gak dengarnya? Dengan nama Allah yang maha memaksa, muntaqim yang membalas siksaan seseorang. Kalau itu kita sering baca kira-kira gimana? Serem ya? Bismillahil muntaqim. Gimana? Bismillahi zintiqamin. Waduh, serem ya. Bismillahilladzi yu'azzibu man yasha'. Dengan nama Allah yang menyiksa. Gak ada tuh ayat begitu, gak ada. Gak ada permulaan ayat itu begitu, gak ada. Sekarang kita masuk ke Al-Wali wal Khati'ah, halaman 213. Khatmul Aulia. Kita langsung ke kitab yang kedua aja. Buah kitab apa? Subat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir apa, Panji? Daisnya ini nih, apa yang terakhir nih? Oh, bab cinta ya? Oh, yang akidah. Oh, jadi sebelumnya kita membahas, teman-teman, ada 3 tingkatan kurbiyah. Ada kurbul arkan, ada kurbul jinan, ada kurbul arwah. Kedekatan fisik, taat secara fisik, ada kedekatan secara kolbu, ada kedekatan secara ruh. Dekatnya tubuh kepada Allah, itu gimana caranya? Allah kan bukan fisik. Maka kedekatan fisik itu maksudnya taat. Lalu kita suka di rumah-rumah yang menjadi simbol dari syiarnya Allah. Suka ke masjid, suka taklim, nah itu antum lagi mendekatkan diri dengan arkan. Dan yang hadir hari ini pertanda kalau kurbul arkannya sudah lolos. Masalahnya sekarang kurbul kolbu, jinan pajanan. Ya. Kurbul qalb, kedekatan kolbu. Kedekatan kolbu cuma dengan satu hal. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah. Kalau nama Allah sudah masuk ke dalam kolbu, maka otomatis sifat-sifat buruk akan berkurang. Bukan berarti dia suci. Nah, orang ini kalau dia istiqomah, dia jadi wali. Inilah wali yang disebut wali umum. Jadi wali itu kalau sudah bertahta nama Allah di kolbunya. Kenapa dia jadi wali? Wali artinya kekasih. Antum senang nggak sama orang yang di hatinya senang sama kita? Di hatinya kayaknya mengeluh-elukan kita. Kita senang secara nafsiyah. Walillahil masalul a'la, ya. Analog prioritas. Allah lebih sempurna dari itu. Allah ketika pandang, yang dipandang kan kolbu. Nggak dipandang, antum bisa baca kitab, nggak dipandang. Makanya nggak bisa baca kitab, nggak usah sedih. Ya, antum ke sini, fisik sudah oke. Sekarang kolbunya. Kolbunya apa niat ke sini?
Mau sakti, salah alamat. Ya, saya nggak ngajarin kesaktian. Ya, mau ngapain? Mau debat? Udah lewat ya, masa debat saya udah lewat. Kecuali antum datang 5 tahun lalu, saya ladenin. Sehari semalam juga kita ladenin kalau debat. Mau debat kitab aja boleh, mau adu apa boleh. Tapi itu, sekarang saya malu kalau ingat kalau saya suka debat. Kalau ada yang nantang, kadang-kadang terpancing juga. Terpancing juga. Ya. Kita debat itu bukan masalah benar dan salah. Orang debat itu masalah diberani aja, berargumentasi. Maka jangan percaya kebenaran ada dalam perdebatan, nggak ada. Wallahi, nggak ada kebenaran dalam perdebatan. Saya nggak ketemu. Yang ada apa? Saya ini debat sama Daisna ini, dokter nih ya. Dilihat sama orang lain. Mau kalah nggak? Nggak mau kalah lah. Yang ngeles kalau nggak bisa jawab ngeles. Saya akan ngeles. Jaga image dong. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, inilah bedanya wali. Imam Syafi'i itu wali. Apa kata beliau? Jika aku debat, aku berharap ada kebenaran muncul dari lawanku. Lalu aku ambil. Nah, kalau sudah begitu antum debat, ayo datang sinilah ya. Kita akan ambil nanti ilmunya antum. Tapi kalau enggak usah. Ya. Jadi ketika orang sudah taqarrub bil qalb dengan kolbunya, berarti dia sudah mulai rutin berzikir dengan kolbu. Maka sebelum masuk ke zikir talqin, antum zikir dulu ya, hayu ya, koyum. Sampai itu udah ringan, udah enak, lapor. Ya, boleh lapor nanti ke Sidi Musa, ya, boleh ke Ustadz Panji, boleh ke siapa nanti ke teman-teman ribat. Nanti kita bimbing talqin, kita ambil tabarruk, ngambil sanad zikrullah dari Rasulullah SAW dengan sanad yang masih ada sampai hari ini. Ya, masih ada. Sholat aja kita pelajari dari guru. Masa zikir kolbu nggak diambil dari guru? Hebat amat ente. Ya, hebat sekali sekarang orang-orang yang mengatakan saya nggak perlu guru, saya cukup kitab. Yang pakai kitab dia ada gurunya. Jadi di kampus kita nih dulu ada yang ngomong Imam Ghazali nggak ada guru. Berarti dia kan nggak baca kitabnya. Imam Ghazali di hampir semua kitabnya mengatakan dia berguru, kecuali kitab filsafat, dia nggak ada gurunya. Jadi dia tidak berguru dalam satu bab, yaitu babul falsafah. Ya. Dan kedekatan yang ketiga itu birruh. Ruh itu kedekatannya adalah zauqul ma'arif. Jadi beda zauqul asma dengan zauqul ma'arif itu beda. Kedekatan kolbu menyebut nama Allah. Sebut nama Allah enak. Biasanya guru-guru tarekat tertentu sudah ngasih ijazah muridnya. Padahal belum itu. Ya, dia harus sampai ke babul ma'rifah. Kedekatan ruh. Baru permanen itu orang. Ya. Dulu nyebut nama dengan kolbu. Sekarang mengenal yang punya nama. Itulah yang disebut ma'rifat. Ma'rifatul musamma. Jadi kalau torikot kolbu, zikir khofi nyebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, La ilaha Allah, Ya Rahman, Ya Rahim itu kita sebut namanya. Sekarang antum tahu nggak siapa itu Allah? Karena Allah bukan benda, maka nggak bisa diceritakan, maka hanya bisa dirasakan, disebut dzauq. Oleh karena itu orang-orang ini berhak dapat gelar arifin. Arif, orang yang bermakrifat kepada Allah. Jadi tolong jangan sembarangan bilang Syekh Al-Arif, Syekh Al-Kutub Al-Wali, jangan sembarangan. Ini berat. Enggak semua orang dapat gelar itu, ya. Itu urusan Allah, Rasulullah dan wali-wali besar. Kita aja yang mengasih-ngasih gelar, ya. Kalau mau bilang mursyid aja, nggak usah bilang wali. Ya. Yang pasti wali apa? Wali murid, wali kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Zuddin bin Salam dengan sanad kita kepada beliau berkata, "Summa alam anna sayyid al-barr al-latifa yulatifu 'abdahu ad-dha'if fa yu'amiluhu bi sifatil ifdal la bi sifatil ijlal la bi sifatil jalal fa innahu law 'amalaka bi sifati jalalihi la taqatta'at nayatu qalbika
li faqdil wusuli ilaih. Teman-teman yang mulakan Allah, Allah itu kenapa di Quran lebih sering menyebut Bismillahirrahmanirrahim bukan Bismillahil jalali wal ikram? Kenapa? Bismillahil qahharil muntaqim. Serem nggak dengarnya? Dengan nama Allah yang maha memaksa, muntaqim yang membalas siksaan seseorang. Kalau itu kita sering baca, kira-kira gimana? Serem ya? Bismillahil muntaqim. Gimana? Bismillahi zintiqamin. Waduh, serem ya. Bismillahilladzi yu'azzibu man yasha'. Dengan nama Allah yang menyiksa. Nggak ada tuh ayat begitu, nggak ada. Nggak ada permulaan ayat itu begitu, nggak ada. 114 ayat. Ada 113 permulaan basmalah. Kenapa? Karena Allah ingin berbicara dengan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu adalah satu-satunya cara kita berdialog dengan Allah. Ini mau Ramadan. Antum latih dari sekarang baca Qurannya. Latih dari sekarang. Muraqabah Quraniyah namanya. Membaca Quran lalu merasa berdialog dengan Allah. Itu pintunya cuma Quran. Dan coba lihat semua surat kecuali Al-Bara'ah dimulai dengan basmalah. Kecuali Mushaf Ibn Abbas. Tapi Mushaf itu sudah nggak ada. Berarti Allah yuridu ayyatakallam bina birrahmah. Ya, Allah itu ingin berkalam-kalam dengan kita itu dengan rahmahnya. Bukan dengan keperkasaannya, jalalnya. Jadi tolong jangan minta keadilan Allah. Antum sering ngomong nggak Allah nggak adil? Ya, itu kafir langsung. Ini pernah ngomong nih, kita syahadatin langsung di rumah. Ya. Untungnya dokternya dicopot saat itu. Mau dia ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Kalau enggak pasti pergi langsung. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Kalau Allah ingin berbuat adil, coba antum hitung. Setiap 1 detik, berapa nikmat Allah kita terima dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada gerak jantung yang tak terhingga. Coba tanya bapak-bapaknya, kakek-kakeknya yang sudah pasang ring. 1 ring berapa harganya? Tanya aja. Berapa, Pak? Ada 100-an juta. Ada yang lebih ya. Wallahi ya. Kalau kita minta keadilan Allah Subhanahu wa taala, mampus. Itulah maksudnya Nabi mengatakan, kamu masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan masuk surga. Di sorga itu orang masuk sorga, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Allah menyebut kita beramal, padahal amal itu Allah yang ngasih. Nah itu Rahman namanya. Orang azan, la haula wala quwata illa billah, ya kan? Tapi Allah kasih hadiah. Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman beruntung. Apa beruntungnya? Mereka di dalam sholat mereka. Allah menyebut sholat yang kita katakan tadi, ya Allah, aku tidak sanggup sujud dan ruku kecuali dengan bantuanmu. Sekarang Allah sebut, ini sholatmu. Itu pahala yang paling gede, kata Ibnu Athaillah. Jadi pahala paling besar bukan antum nanti dapat bidadari 72. Ya, yang mau dicapai oleh teman-teman teroris itu. Emang masih teman kita ya? Iya, masih teman lah, dia masih syahadat. Cuma sayang, salah faham. Sorga dia sorga seksual. Doang. Mau sih ya. Cuma surga kan bukan itu doang. Cuma mau mendapatkan surga 72 bidadari, dia bunuh orang. Adil nggak? Itu preman atau wali Allah? Ya. Itu kekasih Allah atau musuh Allah? Aneh ya, aneh. Kok ajaran itu bisa diterima oleh orang berakal gitu? Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Itu yang disebut punya akal, punya kolbu nggak mikir. Ya, nauzubillah min dzalik. Dan yang bisa menghadang itu teman-teman cuma ajaran tasawuf. Makanya tasawuf ini mau dihancurkan oleh mereka. Mereka masuklah dan diperalatlah satu kelompok-kelompok yang menzindikkan ajaran tasawuf. Dan itu dikatakan oleh Muhammad bin Salman. Apa kata Muhammad bin Salman? Salafi Wahabi itu adalah
senjata mesin perang dinginnya Amerika melawan Rusia. Yang ngomong Muhammad bin Salman, antum melihat sendiri videonya. Kenapa? Karena Amerika tahu mereka sudah jalan ke seluruh wilayah di dunia dan semua mujahid itu adalah sufi. Ada tarekat yang paling terkenal sebagai sufi, Al-Imam Muhammad bin Ali As-Sanusi Al-Idrisi di Libya. Maka raja terakhir kan masih mursyid plus raja, mujahid fisabilillah, muhaddis. Anda bisa bayangkan, raja, ahli hadis, sufi, mursyid. Dulu guru mereka Muhammad ibn Ali As-Sanusi. Beliau, anaknya, turunannya semuanya mursyid. Tapi karena dulu penjajahan Prancis takut sama nama Sanusia, karena itu pergerakan jihad, diganti namanya dengan nama gurunya lagi. Jadi Imam Sanusi, bukan Sanusi pengarang kitab Sanusi Sughra Aqidah ya, ini Sanusi yang Libya, yang sufi. Menyebut dengan Thariqah Idrisiyah. Nah itulah yang dipakai sekarang di Indonesia. Ada Thariqah Idrisiyah, itu Thariqah jihad itu tadinya. Di mana? Di Libya. Terus kok ujuk-ujuk orang bilang tasawuf anti jihad. Antum kalau sudah belajar tasawuf, masuk nama Allah di kolbu, itu gak ada takutnya sama musuh. Gak ada takutnya sama musuh. Sama orang kaya aja gak respect lagi. Sama pejabatnya gak respect lagi. Respectnya cuma dengan Malikul Mulk. Raja di raja Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada respect. Dia hormat ya, tapi ta'zim seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, haram ta'zim kepada orang kaya karena kayanya. Raja karena kerajaannya. Haram. Ini yang ngomong siapa? Imam Nawawi. Berarti Imam Nawawi makomnya saya itu udah makom walayah. Inilah makomnya Imam Bukhari. Ketika diundang oleh Ahmad bin Khalid, itu gubernur yang ada di Uzbek, ya, itu beliau nggak mau datang, Bukan berarti antum kalau nanti ada yang jadi ulama nanti diundang presiden ya, itu urusan sendiri ya. Istikharah dulu, ini benar apa enggak gitu ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yu'amiluna bil jamal la bil jalal. Allah itu lebih banyak berinteraksi dengan kita dengan kasih sayangnya, dengan keindahannya, bukan dengan keperkasaannya. Nah, ini salah satu yang kita syukurkan. Oleh karena itu, salah satu thariqah yang paling cepat mengantarkan orang kepada Allah, thariqah basmalah. Baca bismillah aja kerjaannya. Itu cepat tuh nyampe kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena nama tidak terpisah dari yang punya nama. Jadi dalam tradisi ahli sufi, al-ismu ainul musamma. Ya. Nama itu yang punya nama ya gak jauh-jauh lah, dia juga. Maka orang yang baca nama Allah di kolbunya, ya Allah kemudian mendekati dia ke kolbunya. Terus antum berani sakiti orang yang kolbunya bersama Allah. Ya. Baru zikir pagi sore, orang ini zikir dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi. Dengan apa? Biqalbihi. Kelihatan nggak sama mulut? Nggak kelihatan. Orang ini yang anti mata tasawuf tahunya lisit cuma pakai zikir, cuma pakai lisan. Zikir pagi sore. Zikir pagi sore mah itu cuma apa ya? Batuknya sufi. Sufi kalau batuk ya itu zikir pagi sore, namanya al-wirdul asas, hizbul bahar, wirdul latif. Sama dia dicari lagi kesalahannya. Karena di luar sana ada orang-orang hikmah. Bukan hikmah yang tinggi, hikmah rendahan. Menggunakan zikir-zikir sufi untuk kepentingan kebatinan. Hizib bahar, hizib nasar untuk perang dengan perang gaib. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah penyelewangan hizib dan rotib-rotib ini. Ya, dijadiin rajah di punggung, ya kan? Ditulis, diminum. Apa yang terjadi? Akhirnya kita kemudian menanam sesuatu yang gak pantas kita tanam dalam diri. Dan alhamdulillah nih teman-teman sudah banyak yang tobat dari itu ya. Nih, ini ada pakarnya nih. Jadi teman-teman, zikir pagi sore yang kemudian dibahasakan oleh anak-anak pergerakan hari ini, maksurat ya. Maksuratnya sufi mah, bejibun. Maksuratnya pergerakan hari ini cuma berapa? Kita kan juga lama ngamalin maksurat dulu zaman-zaman baru hijrah ya.
Maksurat, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Itu maksurat baru satu, maksurat Hasofiyah Hasan Al-Banna. Kalau maksuratnya Syaziliyah ada berapa yuk? Pagi ada Hizib Nur, duha ada Hizbul Bar, ya, sore itu ada Hizbul Bahar, malam ntar ada hizib lagi, hizib Quran, ada hizib Nasr, macam-macam hizib. Nggak puyeng antum kalau dikasih semua hizib. Maka kita kasih dikit-dikit. Zikir pembuka kolbu aja cuma ya qayyum. Padahal aslinya ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits la ilaha illa anta. Kita diskon udah. Thariqah rukhsah. Thariqah akhir zaman. Karena Allah itu sangat baik kepada kita. Maka kalau ada thariqat itu saklek, dia sudah keluar dari inti kewalian. Ya. Udah kalau ada orang ngajarin thariqah, ngajarin fikih, ngajarin apa itu saklek. Keras. Dia sudah keluar dari nur walayah. Karena Allah lebih banyak berinteraksi dengan rahmah. Kenapa dia berinteraksi dengan kekasaran? Maka antum kalau mau tahu ciri-ciri wali yang paling gampang satu aja, rahmah. Rahmah aja udah. Jadi nggak perlu dia kiai, nggak perlu dia ini. Tapi kalau orang biasa nggak dikenal, tapi dia nggak pernah benci sama orang, dia sayang sama semua orang. Ada semut mau keinjek dia menghindar. Wah, itu ada nur walayah di kolbunya. Kalau tikus boleh, daisnya ini. Ya. Ya, lanjut. Dikit lagi. Daisnya ini baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullama zadathu ta'ziman zadaka takriman. Lanjut. Wa kullama fatama al-'abdu nafsuhu an thadyi jissihi wa jinsihi ghadahu bilubbani lutfihi wa unsihi. Wa kullama qata'a an bashriyatihi madata bi alufati amadihi bimamadi ma'rufihi. Ala tara annal balabata wahya hashishatun hamra'u la waraqalaha tatlu'u ila janibil karamati wa taltafu biha wa tashubbu ma'aha wa tanmu binumuwiha wa tahdaru bihadratiha la tubali. Falau qata'ta tilkal balayata min asliha wa man batiha la baqaita bi baqail karamati tanmu binumuha wa tahdur. Coba langsung loncat ke qala sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni anastu ka ahadikum inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini falaysa hadza min ta'amin bi khabzin wa idamin wa innama huwa ta'amu birrin wa in'amin wa fadlin wa ikramin wa mahabbatin wa ihtiramin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashghuluhu ma yafidu alaihi minal in'amil wahyi wal imdadil ghaibi wa syuhudil qurba anit ta'ami wasyarabi. Baik. Emang asli lulusan Parabe ya? Mantap. Tarbiyah Parabe, kitabnya sama ya? Sama. Masya Allah. Itu bukan ngetes loh ya, dokter. Pengen tahu sih ya. Baik, Rasulullah itu kadang-kadang menampilkan bahwa dirinya itu manusia. Apa kata beliau? Ana basyarun mislukum. Saya manusia seperti kalian. Ini yang dipakai oleh orientalis, amas kebanyakan salafi dan ahlu zahir di kalangan ahli fikih. Ini sama nih, mereka memanusiakan Nabi sangat manusia.
Jadi nanti antum kalau baca buku biografi Nabi yang ditulis oleh orientalis itu memanusiakan Nabi tapi orang manusianya super gitu, hebat. Tapi tetap dia manusiakan Nabi. Mereka nggak mengerti dan tidak mau mengerti. Itu masalahnya, nggak mau mengerti. Bahwa Nabi ini punya ahwal lain. Kan nggak berhenti di ana basyarum mislukum. Kan ada kalimat berikutnya. Yuha ilia. Maka di halaman berikutnya dikatakan apa? Rasulullah itu terkadang menunjukkan bahwa dia seperti manusia. Basyariah. Kadang-kadang beliau menampilkan bahwa dirinya bukan seperti manusia. Ketika para sahabat pada makan, beliau nggak makan. Apa kata beliau? Allah yang telah beri aku makan. At'amani Rabbi wasaqani. Allah lah yang beri aku makan dan beri aku minum. Tuh, tadi makan, sekarang enggak makan. Tadi bilang saya seperti kalian, tapi ketika kepepet begitu, Nabi harus menunjukkan sisi lainnya. Masih ingat bani makhluk, bani cahaya, bani nur, bani ruh, bani malaikat, bani insan. Sampai 4 aja ya, bani jin 5. Jazakallah. Bani cahaya ini para nabi. Rasulullah itu cahaya. Maka disebut nur. Maka beliau cukup diberikan saja nurullahnya, dia kenyang udah. Pewaris mereka disebut bani ruh. Mereka bukan makhluk fisik. Fisik ini cuma kendaraan mereka hidup di bumi. Maka jika Allah berkehendak suatu saat, maka lebih dominan ruhnya daripada fisiknya. Maka jadilah mereka sampai 309 tahun hidup. Itu Bani Ruh. Siapa itu? Ashabul Kahf. Uzair. 100 tahun. Itu yang bisa bertahan apa? Ruhnya. Jadi antum gak usah khawatir kalau gak makan sebenarnya. Ini kita nakut-nakutin ya. Nanti ketika Dajjal keluar, sebelum Dajjal keluar, seperti Nabi dulu pernah berjuang 3 tahun paceklik, barangkali nanti juga akan 33 tahun paceklik sebelum Dajjal keluar. Wallahu a'lam. Ini kan kita menganalogkan dari sirah Nabi. Seandainya nanti terjadi gimana kira-kira? Maka kita harus kenal ruh kita siapa. Kalau kita nggak kenal ruh ini siapa, nanti mau makan gimana? Bisa antum nanti makan anak sendiri ntar kan? Nggak tahan, ngelihat bayi, kayaknya dagingnya lumayan nih. Nanti bakal banyak orang jadi kanibal selama itu. Selama fitnatul Dajjal itu bakal menjadi puncak. Dan Nabi sudah kabarkan itu. Ini yang saya takutkan. Ya. Maka ma'rifatun nafs, ma'rifatur ruh, lazimun wajibun fardu ainin. Jadi mengenal diri itu bukan sunat lagi teman-teman. Kalau bertorekot, oke lah antum gak usah bertorekot deh. Gak mau torekot Naqsyabandi gak apa-apa. Gak mau torekot Syazili gak apa-apa. Tapi harus kenal ruhnya siapa. Kalau emang itu yang jadi hijab, gak apa-apa. Tapi kenali ruhnya. Ruh itu makannya apa? Enggak, kolbu yang makannya zikir. Ruh makanannya apa? Anta abudallah ka'annaka tarah. Maka sahabat nanya ketika Nabi mengatakan, nanti Dajjal keluar 40 hari, 1 hari sama kayak setahun. Apa kata sahabat? Sahabat gak mikirin makan loh. Antum masih mikirin makan. Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, apakah cukup sholat kami 5 kali atau gimana? Gitu, pertanyaannya gitu. Jadi yang kepikiran oleh mereka adalah makanan rohani. Untuk bisa bermuajahah, berhadap-hadap dengan Allah, itu sholat kan? Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau sholat seakan memandangnya. Yang dipikirkan sahabat itu, kebayang kualitas rohani mereka. Terus antum berani bilang sahabat itu fasik, seperti kelompok-kelompok tertentu ya. Kualat orang begitu. Ya su'ul khotimah ntar itu. Jadi kenapa ada orang 309 tahun, nggak mati-mati karena ada ruh. Nah, ini ruh musannya. Selama ada ruh di badan, antum nggak makan juga masih hidup. Apakah 7
bukan 7, 6 ya, 6 Ashabul Kahfi. Itu ketika bangun mukanya kurus, kan nggak disebutkan? Nggak disebutkan kok. Apakah mukanya kayak tengkorak, kan nggak ada juga. Ada nggak riwayatnya? Malah digambarkan cakep-cakep gitu ya. Makanya Dajjal itu benci sekali dengan Ashabul Kahfi. Masuklah ke ilmu ruqyah. Ilmu ruqyah ini kan ilmu campur majinologi. Akhirnya sekarang orang-orang yang tidak bersanad ruqyahnya itu menjadikan kaligrafi nama Ashabul Kahfi itu sebagai bahan olok-olokan. Dianggap itu sumbernya setan. Yang bilang itu sumber setan, dialah setannya di dalam dirinya. Kan banyak tuh ruqyah-ruqyah sekarang begitu, bener gak? Hati-hati loh ya, kita ngeliat di YouTube dan itu berkembang. Dia pukul-pukul, dihancur-hancurin kaligrafi nama Ashabul Kahfi. Mereka nggak tahu, wali itu namanya udah sakti. Namanya udah mujarab. Apalagi orangnya. Ya. Baik. Udah jam berapa nih? 5? Oke, 6 kurang 5. Mau tanya jawab? Ada? Ada apa enggak? Sebelum ada tanya jawab, Imam Izzuddin bin Salam mengatakan bahwa Nabi itu kalau sisi ruhaninya datang, itu biasanya muncul ahwal. Ada keadaan 3. Dan beliau berarti sedang dapat kabar-kabar dari alam Jabarut kah, Malakut kah, dan itu ada 3 jenis. Pertama, al-arwahus salasah ar-ruhul amin, yaitu Jibril. Waruhul kudus, waruhul rumuz. Jadi ternyata Ruhul Kudus itu dalam bab tasawuf berbeda dengan Jibril. Itu dibedakan. Oke, ada. Jadi yang datang ke beliau itu kadang Ruh Al-Amin, ada Ruhul Kudus, ada yang ketiga Ruhul Rumus, rumusan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Fadhal. هناك سؤال واحد من مملوك باللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحتم يا شيخي، هل يمكن وقوع المشاهدة فقط بغير المكاشفة البصرية في عبد؟ شكرا لكم. يا شيخي، هل يمكن وقوع المشاهدة فقط بغير المكاشفة البصرية في عبد؟ بغير مكاشفة البصرية. البصرية. Al-Basariyah, oke. Ini suaranya yang bagus, kesono ke sini kurang bagus. Benar, jelas nggak di situ? Ya. Kalau di sini agak gema-gema. Mungkinkah terjadi mukasyafah, Allah buka, tapi bukan basariyah, gitu ya? Oh, langsung basariyah. Oh ya, oke. Mungkinkah terjadi tersingkap alam gaib itu dengan mata? Mata ini kan cuma alat doang. Coba yang melihat mata ini atau ada satu chip di dalam diri kita namanya basor. Basor itu disebut dalam bahasa Arab sifat. Tapi kalau bahasa Indonesia sifat penyabar ya, pemarah, ngantukan, bosenan, itu bahasa Indonesia. Tapi sifat dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab itu salah satu karakter manusia. Basor, melihat, disebut basir. Mungkinkah saat jaga? Mungkin pakai hadis Sahih Bukhari. Hadis antum sudah hafal. Kalau seorang wali sudah mendekatkan diri dengan amal-amal yang nawafil, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka aku ganti yang dengar bukan telinga ini, tapi chip di dalamnya bukan basor dia, tapi basori. Basarullah. Yang dengar sam'ullah, yang melihat basarullah. Tapi alatnya mata ini. Loh kok mata manusia? Nah, emang manusia siapanya Allah? Manusia kan perbuatannya Allah, suka-suka Allah dong mau ganti kapan? Ribet amat. Ya. Jadi mungkin nggak kasyaf mata telanjang? Mungkin.
Dan itu sering terjadi. Itu terjadi pada Habib Umar. Lalu bagaimana dengan Imam Syafi'i yang mengatakan tidak diterima persaksian orang yang ngaku ngeliat jin? Itu kalau dia ngaku, saya ngeliat jin, saat dia ngaku begitu nggak diterima. Tapi kalau dia ngaku yang lain yang bisa dilihat pakai mata, empirik namanya, baru diterima. Kenapa? Al-jin la yura. Di Quran jin nggak bisa dilihat. Dengan kasat mata. Hukum yang dipegang oleh Imam Syafi'i itu hukum zahir atau hukum batin? Hukum hakikat atau hukum syariat? Kalau hukum syariat berlaku nggak kasyaf? Nggak berlaku. Jadi antum mau kasyaf 1000 kali, itu dibawa ke pengadilan nggak laku. Itu sebabnya al-mukasyafat laisat bihujjah. Kasyaf itu tidak boleh dijadikan hujjah, hanya dijadikan ibroh. Bisa dibedain ya, mimpi apalagi. Mimpi kan bagian dari mukasyafah sughra. Jadi mukasyafah ini ada yang sughra, ada yang kubra. Yang sughra yang lagi mimpi. Ada yang wusta, lagi zikir tiba-tiba trans. Nah itu maksudnya wusta itu. Tapi kalau yang sudah oke, yang top itu. Lagi begini dia tahu nih, ngerti dia. Nah, itu sudah kubra orangnya. Ya, biasa aja. Mukasyafah itu nggak seram-seram amat, biasa aja. Ya. Khalas. Udah ya? Ada yang mau ditanyakan? Bismillah. Ada yang mau nanya tapi malu. Ya udah, disimpan aja dulu ya. Baik teman-teman yang bukan Allah, kita baca akhir surat Hasyr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون والله الخالق البارئ والمصور والأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته